Berawal dari keresahan yang dirasakan sudah sejak lama, yang mungkin keresahan ini dimiliki oleh teman-teman semua juga. Setiap pekan kita duduk di bawah mimbar Jumat berharap mendapatkan bimbingan yang menuntun kehidupan kita. Namun kadang kita pulang dengan hati yang masih penuh tanya, bagaimana sih Islam menuntun saya menghadapi kesulitan hari ini? Di mana solusi Islam untuk masalah umat yang semakin kompleks? Syekh Taqiyuddin menyebutkan, ketika Islam hanya diajarkan sebagai nasihat moral ataupun teori, maka umat akan sulit merasakan bahwa syariat Islam adalah petunjuk praktis bagi kehidupan mereka. Kita menghadapi berbagai tantangan, ekonomi yang berat seperti kredit pinjol, riba, judi dan sebagainya, perceraian suami dan istri, keluarga yang retak, anak muda yang bingung arah hidup, problem sosial yang tak kunjung selesai, dan belum lagi berita terbaru tentang dahsyatnya bencana alam yang menimpa saudara kita di Sumatera dan beberapa daerah lainnya yang kita tidak tahu kapan terjadi lagi bencana akibat deforestasi atau penambangan yang berlebihan sampai merusak alam. Sebagian khotib hanya mengulang pesan yang baik namun tidak mengaitkannya dengan realitas. Misalnya sedang ramai berita bencana Sumatera, baiknya kita sampaikan bagaimana Islam memandang ini dan solusinya apa. Bagaimana Islam mengatur kekayaan alam yang bersifat umum agar tidak merusak alam dan sebagainya. Karena sadar atau enggaknya umat pastinya sangat membutuhkan penjelasan. Bagaimana ayat Allah menjawab problem hari ini. Bagaimana sunnah Nabi menjawab solusi nyata, bukan sekedar pengingat. Sehingga masyarakat tidak berpikir masalahnya apa, lalu khotib menjelaskan hanya perkara ibadah dan akhlak. Akhirnya Islam terasa seperti kerdil, tidak bisa menyelesaikan masalah yang terjadi. Ini bukan menyalahkan para khotib, bukan pula merendahkan para dai. Mereka adalah orang-orang yang terhormat yang memilih jalan dan dakwah. Namun kita semua, dai dan jamaah, perlu mengingat kembali, mimbar Jumat adalah tempat mencerdaskan umat, bukan sekedar menasihati. Saat khutbah menyentuh akal dan perasaan, ketika ayat Allah dijelaskan sebagai pedoman hidup yang menjadi solusi dari segala macam masalah, saat itulah umat merasakan bahwa Islam benar-benar hadir sebagai solusi dalam kehidupan mereka. Alangkah lebih baik jika berkhutbah kita menjelaskan fakta problematika di masyarakat dan menyertakan solusi yang ada pada Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana caranya? Kita bisa cari tahu di berita fakta apa yang terjadi, masalah apa yang meresahkan masyarakat, dan kita menceritakan solusi Islamnya apa. Atau kalau mau cepat bisa kutip dari buletin-buletin atau bisa dari website penyedia teks khutbah seperti Seruan Masjid, salah satu website yang kadang saya pakai sebagai rujukan atau teks cepat untuk mengisi khutbah Jumat. Saudaraku, mari kita bersama-sama kembali kepada dakwah yang membimbing, mendidik, dan menguatkan pemikiran dan perasaan umat agar tahu bahwasanya Islam adalah solusi. Tua atau muda bisa berperan. Misalnya para pengkhutbah yang terkendala di teknologi bisa berperan yang namanya anak muda untuk membantu membuat print khutbahnya sudah ready, tinggal dibacakan dengan ukuran yang lebih besar agar mudah terbaca. Itu kita bisa berperan dan mendapatkan pahala jama'i bersama-sama. Yuk kembali kepada Islam secara menyeluruh.